Pengertian teori akuntansi. Pengertian teori menurut Webster New International Dictionary adalah suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang membentuk kerangka acuan untuk bidang dibahas. Teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dan variabel lainnya. Dalam struktur akuntansi yang dimaksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin muncul. Berdasarkan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, teori akuntansi dibedakan menjadi berbagai jenis, yaitu yang pertama ada teori positif akuntansi. Teori ini menjelaskan fenomena akuntansi atas dasar pengamatan empiris pada setiap aktivitas keuangan di perusahaan lembaga. Yang kedua yaitu teori normatif akuntansi. Teori ini menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjustifikasi dan membenarkan standar akuntansi dengan tujuan harus dicapai atas kehadiran dan pembentukannya. Dalam tataran seismotika yang mengkaji teori umum tentang tanda simbol-simbol dalam bidang linguistik, teori akuntansi dibedakan menjadi 1. Teori sintaktik, 2. Teori semantik, yang ketiga teori pragmatik. Tujuan teori akuntansi dibedakan menjadi 1. Menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi. 2. Hasil akuntansi bisa menyederhanakan suatu kompleks dan menyeluruh. 3. Teori akuntansi dapat memecahkan masalah secara tepat. 4. Teori akuntansi dapat memprediksi suatu yang akan terjadi dalam waktu dan kondisi tertentu. 5. Teori akuntansi bisa membantu mengidentifikasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi. Akuntansi memiliki beberapa elemen atau unsur penting dalam mencapai tujuan. Berikut ini elemen teori akuntansi. 1. Relevansi. Elemen ini penting dalam akuntansi karena setiap keterangan dalam akuntansi harus sesuai dengan relevan dengan seluruh aspek di dalamnya. 2. Kegunaan. Elemen ini menjadikan akuntansi sangat bermanfaat dalam membuat laporan keuangan yang tepat, kredibel, sehingga menjadi data yang tepat untuk mengambil keputusan. Elemen ini juga bisa membantu perusahaan, lembaga, atau bisnis untuk menghasilkan keputusan atau langkah-langkah strategi potensial menghasilkan keuntungan yang maksimal. 2. Reliable. Elemen ini menunjukkan bahwa akuntansi bisa mengandalkan dan sesuai dengan standar prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya yang disebut GAAP. 4. Konsisten. Elemen akuntansi ini penting karena pada dasarnya untuk menghasilkan akuntansi yang tepat membutuhkan konsistensi agar memperoleh data informasi yang lengkap. Pengertian akuntansi. Analisis akuntansi dari akronim akuntansi adalah A. Angka, K. Keputusan, U. Uang, N. Nilai, T. Catatan atau transaksi, A. Analisis, N. Netral, S. Seni, I. Informasi. Pengertian akuntansi dari akronim di atas adalah menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Angka itu menyangkut uang, nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan. Angka itu dapat menganalisis lebih lanjut untuk menggali lebih banyak informasi. Definisi akuntansi dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT adalah sebagai berikut. Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accounting, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu untuk dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.
Definisi AICPA bisa mempermasalahkan seandainya kita berhadapan dengan keadaan sistem pencatatan yang sudah menggunakan komputerisasi, apalagi proses pengolahan data tidak lagi menggunakan pencatatan tetapi melalui optik, scanning, dialing, dan keyboard, sehingga tidak melibatkan proses pencatatan konvensional. Definisi ini sudah out of date. Accounting Participle Board Statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara berbagai alternatif. Akuntansi menurut Hanafi dan Halim adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Beberapa image menggambarkan sifat-sifat akuntansi menurut Belkoy yang dikutip dari Harahap, antara lain, akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. 2. Akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan, dapat berkomunikasi sendiri tentang suatu perusahaan organisasi dilaporkannya. Ciri-ciri akuntansi sebagai bahasa. A. Simbol atau sifat leksikal. Akuntansi memiliki simbol, istilah, kata kadang hanya dimengerti oleh mereka yang mengetahui atau menguasai akuntansi, seperti neraca, laba rugi, perkiraan, debit, dan kredit. B. Tata aturan atau grammatical rules. Sifat-sifat dasar akuntansi. Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi keuangan merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya. Sebagai dasar ilmu akuntansi itu dibangun. Prinsip dasar akuntansi bisa menjadi keterbatasan atau sekaligus kekuatan informasi yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Dalam APB Statement nomor 4 dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi keuangan, yaitu 1. Accounting entity. Dalam menyusun informasi akuntansi, yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entity atau lembaga. Unit organisasi tertentu harus dijelaskan sebagai suatu entity yang terpisah dari badan atau entity lainnya. Kita tidak bisa mencatat atau menjadikan informasi akuntansi sekaligus menyangkut suatu perusahaan pemiliknya. Informasi yang harus masing-masing terpisah, maka entity dengan entity lainnya. 2. Going concern. Dalam menyusun atau memahami laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan entity yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan dating. 3. Measurement. Akuntansi adalah sebagai alat pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, beserta perubahan yang terjadi akibat operasi perusahaan. Akuntansi mencoba mengukur nilai aset, kewajiban, modal, dan hasilnya biaya. 4. Time period. Laporan keuangan menyajikan informasi suatu waktu tertentu, tanggal tertentu, atau periode tertentu. Neraca menggambarkan nilai kekayaan, utang, dan modal pada saat tanggal tertentu. 5. Monetary unit. Pengukuran yang dipakai dalam akuntansi adalah bentuk ukuran moneter uang. Semua transaksi perusahaan dikuantifikasikan dan laporan dalam bentuk nilai uang, bukan unit, buah, luas, meter, kilogram, dan sebagainya. 4. Akrual. Penentuan pendapatan dan biaya di posisi harta kewajiban ditetapkan tanpa melihat transaksi kas telah dilakukan atau tidak. 7. Exchange price. Nilai terdapatnya dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga pertukaran
yang diperoleh dari harga pasar pertemuan berganding antara pembeli dan penjual. 8. Approximation. Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran baik nilai, harga, umur, jumlah penyisihan piutang, ragu, kerugian, dan sebagainya. 9. Judgment. Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian atau pengalaman yang dimilikinya. Misalnya, judgment memilih standar, FIFO, LIFO, dan metode garis lurus atau double dan cleaning, klarifikasi perkiraan, dan sebagainya. 10. General purpose. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakainya secara umum, bukan pemakai khusus. Tidak ditujukan khusus kepada bankir, investor, kreditor, analisis, manajemen, atau karyawan, tetapi ke semua pihak. 11. Interim statement. Neraca, daftar laba rugi, dan arus kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu sama lain. Ini merupakan salah satu alat kontrol akuntansi sehingga mudah melakukan rekayasa laporan begitu saja tanpa memperhatikan hubungan satu pos akun dengan pos lainnya. 12. Substance over form. Karena akuntansi ingin memberikan informasi yang dipercaya bagi pengambil keputusan, akuntansi lebih menekankan penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomi suatu kejadian daripada bukti legalnya. Misalnya, dalam akta notaris modal disetor penuh tetapi kenyataan setoran belum ada, maka akuntansi selalu berpihak pada kenyataan yang sebenarnya. Setoran tidak akan dibukukan sebelum setoran belum masuk ke rekening perusahaan. 13. Materiality. Pelaporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting dalam setiap pertimbangan yang dilakukan tetapi melihat signifikannya. Pengertian di sini adalah jika informasi ini dapat mempengaruhi pengambil keputusan yang normal. Di sini ada beberapa siklus akuntansi. Proses akuntansi menurut Harahap adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi. Kemudian, transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi. Kemudian, berdasarkan nilai atau bukti maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi keuangan. Di sini bisa kita lihat siklus akuntansi terdiri dari yang pertama ada transaksi disetujui, kemudian transaksi dilaksanakan, terus transaksi dicatat, kemudian transaksi secara kronologis, terus catatan diklarifikasi, dan informasi dilaporkan. Akuntansi dalam proses pengolahan datanya menggunakan arus dan siklus proses akuntansi mulai dari transaksi sampai tahap pelaporan. Siklus akuntansi tersebut juga proses akuntansi konvensional. Bisa kita lihat di gambar 2, yaitu ada laporan keuangan, ada neraca percobaan, buku besar, jurnal, dan transaksi.